Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Dan tak lupa kembali saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha buat teman-teman semua yang merayakannya. Tetap semangat. Dengan saya Bung Ropan kembali berbicara soal tim nasional. Masih tetap euforia itu terjadi hingga saat ini oleh masyarakat sepak bola Indonesia, para netizen yang militansi terhadap tim Garuda kita. Dan itu pula yang dirasakan para pemain ketika hari ini atau tadi siang diterima oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Ya, Pak Prabowo menerima semua pemain. Ya. Mereka makan siang bersama, ada mungkin canda gurau di sana. Ya, ada sukacita lah, senang-senang. Ini luar biasa. Bahwa perhatian pemerintah terhadap olahraga Indonesia, ya khususnya sepak bola itu sangat besar. Karena Pak Prabowo sudah 2 kali datang di GBK, menyaksikan Bang Jai Ises dan kawan-kawan bermain. Pertama melawan Bahrain, dan kedua melawan Cina. Semua ketika beliau tonton, timnas menang. Bahkan dengan clean sheet. Kita menang masing-masing dengan 1-0 melawan Bahrain dan juga dengan Cina. Dan semua gol itu diciptakan pemain Oxford United. Siapa lagi kalau bukan Ole Romani. Dan ketika Ole Romani masuk, itu Pak Prabowo terus menyapa Ole sambil bersamaan, "Ole, how are you?" Wah, mantap ya. Ini ada kedekatan yang luar biasa antara presiden kita dengan para pemain, memberikan semangat. Pasti adalah kalau cuma bonus-bonus sudah disiapkan oleh pemerintah ya. Dengan sukses kita bisa lolos sampai ke putaran keempat. Namun pesan presiden, ya walaupun kita sudah lolos melawan Jepang nanti di Stadion Panasonic Suita di Osaka, tetap kita harus fokus, berjuang terus. Jangan karena sudah lolos, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir, yang mengambil apa yang dibicarakan juga oleh Pak Presiden, kita bermain ya tidak serius, biasa-biasa, karena sudah menganggap lolos. Itu jangan, harus tetap berjuang demi merah putih. Lapangan memberikan hasil yang bagus, hasil terbaik, hasil yang maksimal. Ya, kita bermain dengan Jepang karena Pak Prabowo juga tahu Jepang adalah tim yang kuat, tetapi dia tetap memberikan semangat untuk Jai Ises dan kawan-kawan untuk menuju ke Osaka. Rencananya besok jam 12.00 timnas ya dipimpin tentunya oleh manajer tim Pak Sumarji, pelatih Patrick Kluivert dan seluruh staf kepelatihan. Itu berangkat dengan pesawat khusus charteran, ya, charter pesawat Garuda yang akan mengangkut mereka. Dan saya udah tanya ini ke Pak Marji juga tadi, kira-kira berapa pemain, apakah cuma 23 atau Pak Marji mengusulkan untuk 30 pemain angkut semua, dibawa semua ke Osaka. Ya, mau main atau ya tidak main itu tetap ikut, sehingga ada kebersamaan yang tercipta di dalam tim kita. Ya, itu yang dikatakan. Dan semua pemain memang bersemangat menyatu untuk timnas kita. Dan ada satu berita juga bahwa Ivar Jenner, teman-teman, tidak bisa bermain karena ada akumulasi 2 kartu kuning. Pertama, tahun lalu di November melawan Arab Saudi, kita menang dengan 2-0 clean sheet juga. Ivar mendapat kartu kuning. Karena kartu merah saat itu kan Justin Hubner. Jadi akhir-akhir babak kedua lah. Tapi sebelumnya ada Ivar yang kartu kuning. Kemarin Ivar masuk sebagai pemain super sub di babak kedua. Dan dia kembali mendapatkan kartu kuning. Karena ada 2 kartu kuning kan melawan Cina kemarin. Ada Yacob Sayuri dan kemudian dengan Ivar Jenner. Ya kita harus mengucap syukur ya. Alhamdulillah bahwa Jai Ises kapten kita yang sangat kita andalkan di jantung pertahanan itu tidak mendapatkan kartu, termasuk dengan Calvin Verdong. Karena ketika starting 11 itu ada di lapangan, 2 pemain ini kan sudah mendapatkan kartu kuning. Untungnya dua-duanya nggak mendapat kartu kuning. Wah, agak sedikit was-was juga atau cedera ya, tapi semua berjalan dengan mulus, lancar, tidak mengalami masalah. Dua-duanya bermain oke, bermain bagus. Ya, semua pemain bahkan semua sudah memberikan yang terbaik. Dan khusus Jai dan Verdong juga luput dari mendapatkan kartu. Jadi cuma Ivar Jenner, teman-teman. Ya. Karena kemarin juga kan tidak bermain Martin Pas nonton dari tribun. Ya. Marcelino juga karena akumulasi
kartu. Kalau Sandi kan sudah tahu cedera. Ya, kalau Eliano kan sedang mendampingi istrinya barusan melahirkan. Jadi Martin Paes dan Lino itu di Jepang nanti sudah bisa bermain. Jadi kita ketambahan amunisi. Kalau Ragnar memang sudah tidak bisa bermain lawan Cina dan lawan Jepang karena dia kena sakit ya, ada virus sehingga perlu untuk pemulihan secara total teman-teman. Tapi ini bergantian. Ketika Lino dan Paes nantinya bermain tersedia, Ivar tidak bisa bermain. Itulah yang dikatakan oleh Patrick Kluivert kan kemarin setelah pertandingan bahwa mereka kehilangan satu pemain. Memang dia tidak menyebutkan siapa pemain itu, tapi kalau melihat dengan kartu kuning ya sudah jelas pasti Ivar lah. Karena ketika saya lihat wah Ivar ini nggak bisa main ini ketika dapat kartu kuning lagi. Ya, tapi di tengah kita masih oke lah, masih punya Joy Pelupesi, masih punya Tom Hai, ya masih ada kekuatan, ada Beckham Putra yang tampil oke kemarin. Ya, luar biasa untuk debut dia bersama dengan timnas senior ya. Ada Beckham, kita masih punya Nathan Cho juga yang bisa bermain, jadi masih bisa lah untuk diandalkan menghadapi Jepang nantinya. Yang terbaik buat seluruh pemain nantinya untuk menghadapi Jepang, apalagi ada dorongan, ada semangat dari pemerintah, dari Pak Presiden, juga dari Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir yang juga mengatakan bahwa pemerintah itu luar biasa, berterima kasih banyak kepada pemerintah. Yaitu untuk ini yang tertinggi untuk sepak bola ketika pemerintah menggelontorkan dana 200 miliar sumbangan ke tim nasional. Itu luar biasa di dalam periode ini yang paling tertinggi kata Pak Erick, dan perlu untuk disyukuri dan berterima kasih sekali lagi ya. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara soal motivasi yang diberikan Pak Prabowo menerima mereka untuk makan siang bersama. Besok mereka akan berangkat dan kita mengharapkan yang terbaik untuk semua. Oke? Ciao.